Halo teman-teman, saya Nugi Ardinata, founder dari Bahasa Drum. Untuk awal asal Bahasa Drum sendiri, sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan yang menarik menurut saya pribadi, menarik banget karena aku melihat perkembangan musik perkusi khususnya di Indonesia ini sangat tinggi peminatnya dan perkembangan yang semakin tinggi, tapi tidak diimbangi dengan produsen alat musik yang secara profesional. Dari situ bisa nggak sih nek misal aku seorang player juga membuat alat musik yang secara profesional gitu kan. Saya bergerak di wilayah pembuatan alat musik ini dari tahun 2015 itu udah mulai belajar, dan secara profesional saya bener-bener oke, aku harus berdiri sendiri, aku harus punya manajemen, harus punya apa kayak ruang sendiri gitu kan. Aku membuat nama dengan waktu itu Om Malik Kreatif itu tahun 2017 itu berawal dari kos. Saya mulai dari kos, di kamar kos saya kerja workshopku di depan kamar kos, dan kalau mengingat waktu itu ya aku nggak nyaman sebenarnya. Itu tidur karo kayu, karo kulit, karo tali, karo alatku sendiri. Jadi situ wah ini nih gini terus aku aku bakal kesusahan gitu kan. Dari situ wes aku harus memberanikan diri karena cita-citaku dulu wes aku pengen Om Malik waktu itu besar gitu kan. Ya udah aku nyari tempat untuk bisa workshop yang agak sedikit lebih luas. Di situ saya fokus ke pembuatan lebih dalam lagi tentang material-materialnya, belajar tentang riset-risetnya tadi. Di situ ya udah 2018 itu saya sudah bisa menyewa untuk tempat workshop di situ. Dari situ ada kendala juga, ternyata secara nama sendiri Om Malik Kreatif itu tidak terlalu sulit untuk kita secara lisan mengucapkannya kan. Itu dengan kegelisahan, dengan pertimbangan yang banyak sekali, ya udahlah kita ganti nama ke Bahasa Drum gitu kan. Dengan harapan yang lebih banyak lagi, dengan harapan yang lebih bagus lagi. Udah akhirnya 2018 itu mulai dengan Bahasa Drum sampai sekarang. Bahasa Drum ini adalah ruang kreatif. Saya menyebutnya ini adalah ruang kreatif karena di dalam Bahasa Drum ini tidak hanya untuk pembuatan dan penjualan saja, tetapi di sini juga ada untuk education, ada juga untuk performance, khususnya di wilayah musik perkusi. Untuk keunggulan produk dari Bahasa Drum sendiri adalah saya mencoba menghadirkan sebuah produk alat musik perkusi yang diproduksi dan dikerjakan secara profesional, dan di situ tentu tidak hanya sekedar membuat saja, tapi di situ ada sebuah riset, dan bisa dibilang keunggulan dari Bahasa Drum adalah risetnya itu. Jadi kayak saya bisa menemui, teman-teman bisa menemui untuk produsen alat musik perkusi di Indonesia itu sangat banyak, tetapi sedikit sekali yang dia bergerak berdasarkan riset gitu kan. Karena setelah saya masuk lebih jauh, ternyata sebuah produk ini dia mempunyai beberapa riset khusus kayak djembe. Saya ingin membuat produk djembe yang bagus, itu saya harus mengetahui bagaimana keadaan kayu. Otomatis saya juga harus riset tentang kayu. Begitu juga dengan kulit. Djembe akan menjadi produk suara yang bagus, kulitnya harus seperti apa. Di situ saya juga masuk untuk riset, dan ya itu yang bisa dibilang salah satu keunggulan dari Bahasa Drum adalah risetnya itu. Selama ini alat atau produk yang diproduksi di Bahasa Drum ada djembe, ada dundun set, ada konga, ada bungu, ada kajon, dan beberapa instrumen perkusi tradisional Indonesia juga. Kalau untuk produk unggulan, djembe, dundun, sama konga. Sebelumnya djembe sendiri adalah salah satu alat musik itu berasal dari Afrika Barat, itu dari suku Mandinka namanya. Di sana
alat musik ini kan dia digunakan untuk sebuah acara sosial kayak ritual, merayakan kayak kegembiraan itu kan, untuk komunikasi lah, untuk sarana komunikasi waktu itu. Tapi setelah perkembangan zaman, djembe ini menjadi salah satu alat musik yang sangat paling populer di dunia, karena djembe sendiri sudah bisa masuk ke wilayah beberapa genre musik. Ada sekarang kan kita bisa lihat djembe ini bisa masuk di musik reggae, di musik kontemporer, di combo band, bahkan di orkestra pun ada yang sudah memasukkan karakter suara djembe ini di dalamnya. Yang pertama mungkin kayak pemilihan kayu dulu. Pemilihan kayu, Bass Drum sendiri bisa sangat selektif untuk proses awal, termasuk kayu ini kan. Kayu sendiri pun kan bener-bener kayu yang sudah saya pilih dengan standar dari Bass Drum. Kayu ini bisa masuk untuk produksi djembe. Jadi proses pertama pemilihan kayu, dan habis itu proses pembubutan, pembentukan bodi djembe itu. Setelah itu ukir atau carving. Habis carving atau ukir tadi langsung ke proses finishing kayak amplas, pewarnaan gitu kan. Setelah itu pembuatan ring untuk cincinnya di sini dan penganyaman tali. Setelah itu pemasangan kulit. Dan proses selanjutnya adalah penjemuran. Setelah itu tuning udah selesai. Pasar Bass Drum kan ya nggak di sini aja kan, beberapa ada customer dari luar juga sudah mulai tertarik dengan produk Bass Drum. Yang kalau kita bicara Indonesia rata-rata masih di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan paling banyak di situ. Internasional ada dari kemarin dari Amerika sudah masuk, dari Hong Kong, Jepang, dan paling terakhir kemarin dari Malaysia. Ya saya sendiri pengen Bass Drum terus berkembang, terus bergerak, lebih banyak menghasilkan sebuah produk alat musik yang profesional, bisa mengarah ke pasar global gitu kan, dengan karakter khas Indonesia, dengan material khas Indonesia. Terus untuk harapan untuk musik perkusi, harapannya itu lebih semangat lagi lah untuk yang teman-teman yang sekarang lagi belajar musik perkusi, lebih semangat lagi. Untuk yang teman-teman sudah bergerak di wilayah musik perkusi, tetap bertahan, tetap bergerak, dan selalu berkarya agar kedepannya musik perkusi ini bisa diterima lebih luas untuk masyarakat. Untuk teman-teman yang tertarik membeli produk djembe atau instrumen perkusi, atau yang mau repair alat musik perkusi, bisa langsung datang ke workshop dan galerinya Bass Drum, atau bisa kontak-kontakan dulu lewat IG. Ada akun IG itu @bassa.drum itu untuk IG-nya, dan bisa di Facebook ada Bass Drum. Atau juga yang pengen belajar tentang djembe, tentang artikel-artikel, bisa kunjungi di website kami www.bassadrum.com. Dan kalau yang pengen ngobrol-ngobrol bisa datang langsung ke workshop.